Mana suaranya Nadia? Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Baik, terima kasih atas kesediaan waktunya. Hari ini kita akan sama-sama belajar bersama mengenai bagaimana mengolah 3 ton sampah dengan 200 ml promik menjadi media tanam seketika. Nanti Bu Ivon akan memulai acara ini, penyampaian materi, kemudian diikuti dengan tanya jawab. Nah, sebelum mulai tanya jawab, nanti kita akan foto bersama ya, sambil menunggu teman-teman yang lainnya hadir. Baik, Bu Ivon, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Juta. Saya langsung mulai saja karena kebetulan waktu kita ya. Jadi Ibu sudah datang malam ini untuk mengikuti kelas Zoom. Ini komposnya lain lagi. Ya, boleh tolong di unmute dulu. Lain. Dinas Lingkungan Hidup Belitung, Penyuluh Pertanian Prabu Muli, ya, Yayasan Mata Hati dari Batam, dan juga Rumah Werda Sukacita yang ada di Batam. Selamat malam semuanya, selamat malam para mahasiswa, petani, pegiat lingkungan, kita semua berkumpul malam ini untuk memberikan solusi bagi permasalahan dunia. Saya akan mulai sharing saya ya. Untuk kamu, kalau mau dibetulin lama, Sabo. Bentar, ini sama sekali belum bisa pakai ini, belum bisa pakai internet, masih belum bisa wifi. Udah dicoba? Now I have. Boleh di-mute? Coba. Baik, terima kasih. Nah, ini sudah agak lebih tenang ya. Saya akan mulai kelas hari ini dengan video. Kita lihat dulu video berikut ini. Nah, bisa kita lihat di sini. Di sini menjelaskan sampah sebesar atau sebanyak di dunia. Kalau tadi konferensi besarannya itu satu orang 500 kilo, maka ini adalah gambaran sampah di negara-negara yang ada di dunia. Ya, kita bisa lihat semakin banyak tumpukan sampah dan semakin besar dan tinggi. Dan sampai sejauh ini muncul negara Indonesia. Bahkan sudah melewati tinggi menara Eiffel di Paris. Atau bahkan melebihi besarnya kapal Titanic. Sampah menumpuk sudah mengalahkan gedung-gedung pencakar langit. Dan sampai di sini pun kita belum lihat negara Indonesia-nya agak mengkhawatirkan juga ya. Sampah semakin menumpuk, melebihi tinggi 828 meter. Ini adalah data per 2018. Agustus 2018. Dan sampah-sampah ini sebanyak ini bukan akumulasi dari tahun 0 sampai 2018, tetapi sampah yang dibuang per tahun. Per tahunnya. Indonesia ada di peringkat 5. Kita lihat Indonesia di sini muncul. Dan ada India, Amerika, dan juaranya nah, 8 km tingginya. Ini adalah gambaran sampah di seluruh dunia. Tapi mari kita fokus ke Indonesia lagi. Kita fokus ke Indonesia. Kalau ngebayangin semua sampah itu di bumi, rasanya stres ya. Karena kita melihat Indonesia juara 5 saja sudah cukup stres. Data per Agustus 2018 adalah sampah yang dibuang Indonesia 59
juta ton per tahun. Artinya kalau ini ton saya konversikan ke kilogram, itu sudah 59,1 miliar kilogram. Kalau berat dari kita manusia rata-rata 50 kilo, maka gambaran sebanyak apa sih sampah yang kita buang? Itu ada 1.180 juta manusia yang dibuang setiap harinya. Bayangkan kalau ini terus berlanjut, maka dunia kita ini yang benar-benar akan penuh sampah. Sedangkan di Indonesia aja penduduknya cuma 268 juta jiwa. Sampahnya mau 1 miliar lebih per tahun. Kita harus sadari bahwa bumi ini bukan diwariskan leluhur untuk kita. Tetapi bumi ini kita pinjam dari anak cucu kita. Jadi jangan kita merasa, oh ya kita lagi ada di bumi, kita explore, pakai sehabis-habisnya. Tapi sebenarnya ini kita pinjam. Bagaimana sikap orang yang meminjam barang kan harus dijaga baik-baik ya. Supaya saat kita kembalikan baik-baik atau bahkan lebih baik. Oke. Nah, kalau saya lakukan sendiri, saya tidak akan bisa. Tetapi kita bisa membuat perubahan ketika kita lakukan sama-sama. Jadi tidak ada Superman, tidak ada Superwoman, kita semua manusia super ketika kita mau dan punya komitmen untuk merubah dan mengembalikan bumi yang kita pinjam dari anak cucu kita ini dengan baik. Caranya gimana? Saya langsung masuk ke materi. Kita lihat di sini ada 200 ml promik. Biasanya 200 ml promik ini dicampur 1 kilo daging buah dan 5 liter air dijadikan jus pro. Ini yang sudah banyak diminum dan terbukti bisa membantu kesehatan dan imunitas tubuh. Nanti kalau mau lihat testingnya bisa ke Instagram testimoni_promik. Bisa lihat di sana. Tetapi malam ini kita akan bahas kegunaan lainnya, yaitu bukan di arah ke sini tapi arah yang ke bawah. Kita lihat 200 ml promik dengan kulit buah-buahnya 1 kilo. Jadi kita menggunakan sampah 1 kilo. Kulit buah yang tebal, keras, yang tidak bisa dijadikan jus pro, atau misalnya sayur-sayur bersih. Lalu kita campur dengan 5 liter juga, tapi air keran atau air sumur, air yang tidak layak minum lah. Air banjir pun bisa ya. Dan kita diamkan 3 hari. Ini namanya biowash promik. Biowash promik ini kita campurkan lagi 1:50. 1:50. Jadi sini dapat 5 liter, ya kan? Kalau dapat 5:50 artinya dicampur ke 250 liter air. Ya. Dicampur ke 250 air. Screen saya masih terlihat? Oke, baik, saya lanjutkan ya. Lalu setelah dicampur itu langsung bisa digunakan untuk adukan atau olahan sampah dari sisa makanan kita. Mau yang berminyak, mau yang basi, mau yang bekas gorengan, sisa daging, tulang-tulang dan lain-lain itu bisa kita campurkan. Kita campurkan. Lalu kita juga kalau ada kotoran hewan akan lebih baik, kita bisa campurkan 40-50% sekam bakar atau arang atau kapur atau bahkan oli bekas, solar bekas juga bisa kita campurkan 5-10%. Ada kertas, kardus juga bisa kita campurkan dan bahkan ini bisa mengurai popok dan pembalut bekas pakai. Jadi popok pembalut yang selama ini dijadikan masalah juga bisa kita olah jadi media tanam. Termasuk oli ya, oli bekas, solar bekas itu juga termasuk masalah karena itu akan mencemari laut kita. Dan seketika itu juga ketika kita sudah aduk rata, maka adukan atau campuran ini bisa kita pakai sebagai media tanam. Mau sebagai kompos atau langsung sebagai media tanam, pengganti tanah. Karena tanah itu sebenarnya terbentuk juga dari unsur organik menjadi unsur hara. Oke. Sampai di sini informasinya, nanti ini bisa saya bagikan di WA grup kita. Saya akan bagikan ini di WA grup kita. Saya akan lanjut, kita lihat prosesnya ya. Ini ada di Batam, di Kepulauan Riau. Di Rumah Werda Sukacita Batam. Rumah Werda, mungkin lagi loading, tunggu sebentar ya. Oke, di Rumah Werda Sukacita Batam itu adalah panti jompo. Jadi mereka punya masalah sama pupuk, sama pampersnya para panti jompo. Pampersnya dijadikan bedding tanaman. Jadi bikin gulutan atau bikin tumpukan, ini adalah pampers yang dibuka. Jadi pampers bekas pipis, bekas BAB-nya para oma opa itu dibuka semua.
lalu disemprotkan dengan tadi cairan yang sudah kita ecerkan ya, 1:50 tadi disemprotkan. Lalu yang kedua, lapisan cacahannya itu disemprot, ditaruh dengan potongan cacahan gedebok pisang, lalu disemprotkan lagi, diratakan lagi. Yang ketiga, yang untuk mempercantik kita menggunakan pinggiran atau pageran bedding tanaman tuh dengan sisa batok kelapa dari pedagang kelapa muda. Kalau di Batam biasanya yang jual kelapa muda itu banyak batok yang berserakan, daripada dibuang, nggak terpakai, dipakai untuk pinggiran beddingan mempercantik. Oke, berikutnya. Setelah itu bibit tanaman diletakkan. Yang nomor 4, tanami dengan bibit sayur atau tanaman lainnya. Kita tunggu yang mungkin belum dapat sharingnya. Screen share. Sudah bisa lihat? Nah, jadi itu ditanami langsung ditanami. Jadi nggak ditunggu seminggu, 2 minggu. Itu kelapanya masih hijau ya, kalau bisa dilihat seperti yang tadi pertama kali kita taruh. Jadi langsung ditaruh bibit tanaman. Dan yang gambar kelima adalah setelah 6 minggu, pampersnya itu hanya tersisa lapisan tipis plastik waterproofnya saja. Dalam hanya 6 minggu terurai. Dan selama proses ini, kalau orang lewat sana tidak berbau. Tidak ada baunya. Tikus pun tidak ganggu. Kita bisa lihat video berikut. Sebenarnya sama sekali tidak diganggu oleh tikus. Jadi ini luar biasa nih. Satu sistem penanaman yang sangat luar biasa, tidak ada sama sekali gangguan tikus. Jadi tikus pun tidak mengorek atau binatang tidak mengorek-ngorek beddingan yang kita buat, karena kita sudah semprotkan dengan biowash. Terus tekstur tanahnya bagaimana ya? Oke, selamat sore semuanya. Ini bedengan Kita bisa lihat di sini bayam Brazilnya tumbuh. karena sudah berubah menjadi tanah, sudah hilang dalam 6 minggu. Nah, kita buktikan dulu tanah yang disiram dengan biowash romik ini kondisinya bagaimana. Silakan diinjak. Maju aja nggak apa-apa. Maju, orangnya boleh berdiri di dia. Nah, kelihatan sekali. Nah, gembur ya. Nah, seperti itu. Nggak bisa dikacau. Kelihatannya keras, tapi sekali diinjak ternyata dia gembur ya. Oke, mantap. Jadi dari olahan sampah itu, tanah yang kita hasilkan adalah unsur hara yang sangat gembur, tanah yang sangat kaya. Itu yang dibutuhkan oleh tanaman, bukan tanah yang keras atau tanah yang liat, tetapi yang gembur. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, tadi kalau Bapak Ibu lihat, pertama kan beddingannya dikasih pampers ya, dibukain pampers, habis itu dikasih cacahan dari gedebok pisang. Atasnya ditutupin tanah atau enggak? Atasnya itu ditutupin dari daun-daun kering yang berserakan di pinggir jalan. Jadi di daerah Panti ini ada masalah daun rontok di pinggir jalan, biasanya disapu sama petugas tamannya lalu dibakar. Akhirnya asap itu masuk ke panti, membuat sesak para oma-opa yang ada di sana. Nah, solusinya adalah daun ini tidak dibakar lagi, tapi dikumpulkan oleh pengurus panti. Dikumpulkan, disemprotkan dengan cairan biowash, seperti video berikut ini. Kita lihat. Jadi daun-daun kering itu ditumpuk, disemprotkan saja oleh campuran cairan biowash. Itu adalah media yang ditumpuk di atas cacahan gedebok pisang tadi. Jadi tidak beli tanah sama sekali, tidak cari tanah, tidak beli tanah, tapi menciptakan tanah dan unsur hara yang baik. Nah, ini ya. Jadi ini tadi gulutan pisangnya kan cacahan bawahnya ini pampers nih, bisa dilihat plastik-plastik atau bukaan pampers, lalu cacahan gedebok pisang, dan ini adalah daun tadi yang disemprot. Nah, di sini areanya teduh. Kalau banyak sinar mata, kalau teduh biasanya kita perlu tambahan, lebih baik kita tambahin oli bekas atau juga kotoran hewan. Ya, kalau di sini belum ada campurannya, tapi lebih baik kalau kita ada kotoran hewan, kotoran sapi, kotoran ayam, bisa dicampurkan. Ya, kalau ada kotoran sapi lebih baik. Oke. Nah, jadi ini hasilnya, ya. Alam yang bekerja diam-diam 6 bulan sudah bersih semua, 6 minggu ini harusnya ya.
Baik. Caranya gimana? Kalau misalnya sampah rumah tangga. Kita lihat, ini sisa sampah makanan kita sehari-hari. Ini adalah campuran air biowash dengan air. Disiramin aja, diaduk rata. Ya, jadi disiram atau disemprot seperti tadi semudah itu. Yang penting semua permukaannya kena. Lalu kalau kita punya sedikit tanah atau tanah parit atau kotoran hewan akan lebih baik kalau menggunakan kotoran. Kita aduk juga sambil kita campur. Campur dengan cairan biowash dan air yang biowash yang sudah diencerkan. Lalu kita aduk jadi satu. Kita aduk jadi satu. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Ini semua ditanam dengan campuran media sampah dan kotoran. Semudah itu. Sampah yang biasanya menjadi masalah, aduh berbau, kalau mau dikompos lama, harus nunggu berbulan-bulan, perlu wadah yang banyak untuk ngumpulin sampah kita. Sekarang sampah bisa langsung jadi bayam, bisa langsung jadi kangkung. Tidak perlu tunggu lama, bisa langsung jadi bunga. Cara lainnya, ini yang kita lakukan juga di Cipanas, Puncak Bogor. Jadi sampah-sampah itu kita taruh, lalu kita siramkan, kita tutupi sama kotoran. Hasilnya cabai yang umur 70 hari memakai metode ini dengan cabai yang umurnya 130 hari dengan kimia, tingginya sudah beda banget. Jadi menanam dengan organik, mitosnya yang bilang, oh tanaman organik ini nggak cepat numbuh, lama tumbuhnya. Nah, mitos itu sudah kami bantah ya. Mitos itu sudah terbukti tidak benar. Ini lainnya di EcoCamp Bandung, sampahnya dicacah. Kalau kita punya mesin cacah, kita bisa campur seperti tadi, campur dulu semuanya, lalu masukkan ke mesin cacah. Ini penampakannya di usia 5 hari. Bapak Ibu bisa lihat yang sebelah, gambar sebelah kanan. Kalian belum mungkin tunggu loading ya. Oke, jadi ini yang di Bandung kalau ada mesin cacah, dicampur dulu. Sampahnya, kohenya, gedebok pisangnya, daun-daun keringnya, ranting-rantingnya, dicampur dulu. Dicampur, dikasih oli, dikasih sekam, kalau ada sekam, dikasih biowash, lalu diaduk, dimasukkan ke mesin pencacah. Itu penampakannya 5 hari, nggak perlu butuh waktu lama. Mau langsung dikarungin juga bisa. Oke, berikutnya. Berikutnya ini ibu-ibu di Lok Sumawe, Aceh. Pas sudah dapat gambarnya ibu-ibu yang sedang menyiram cacahan gedebok pisang? Sudah ya? Nah, ini di Lok Sumawe, Aceh juga begitu. Ibu-ibu di sana menggunakan sampah, jadiin beddingan, cacahan gedebok pisang, disiramin cairannya lagi untuk bertanam. Semudah itu, tidak perlu tunggu-tunggu waktu lama lagi karena setiap hari kita menyampah. Kita nggak nunggu, oh sampah saya udah terkompos, saya baru boleh nyampah lagi. Nggak begitu. Tapi setiap hari manusia itu bersampah. Jadi kalau kita mau mengatasi tontonan yang tadi, 59,1 juta ton, maka kita juga harus mengolahnya bisa tontonan dalam hitungan yang sangat cepat. Ini juga di perumahan yang ada di Kebon Jeruk. Ini satu perumahan udah zero waste. Jadi sampah perumahannya ini dikumpulin. Ya, sampah perumahannya dikumpulin, dibikinin beddingan taman. Jadi biasa di perumahan itu kan ada namanya area umum ya, atau ada tanah kosong digunakan atau kafling kosong. Jadi digunakan sama masyarakat bersama-sama untuk jadi perumahan zero waste. Sampah organiknya dikumpulin semua. Kita bisa lihat videonya. Nah, ini sampah-sampah dari semua dapur orang-orang dikumpulin. Dijadikan beddingan tanaman. Dan saya berharap ini bisa kita lakukan di setiap perumahan kita. Tuh, bulat-bulat itu masih bentuknya. Pepaya busuk lah, nanas busuk. Jadi ini media tanamnya apa? Menanam dengan sampah. Lalu teknis berikutnya adalah, saya agak cepetin ya.
Nah, ini kalau bisa lihat ini adalah beddingan yang sudah ditanamin dari sampah-sampah yang kemarin-kemarin. Itu yang tadi adalah foto beddingan-beddingan yang sudah jadi. Ini beddingan baru dari sampah-sampah yang baru. Jadi karung ini adalah penambahan kotoran hewan, kohe sapi. Kohe sapi. Jadi sudah sampah, atasnya dilapisin kohe sapi, dirata-ratain gitu. Nah, seperti yang dilihat di video. Ya. Setelah diratakan, dilempar-lempar gitu aja kohe sapinya. Nah. Oke. Berikutnya. Sudah ganti belum gambarnya? Udah ya? Belum. Tunggu ya. Tunggu loading dulu. Kalau sudah lihat. Nah, ini sekarang disiram dengan rata dengan air, dengan biowash yang sudah diencerkan dengan air. Semudah itu nyemprotnya. Disiramin aja, dibasahin yang rata. Kayak ibu-ibu tadi yang di Aceh juga gitu kan, siram-siramin aja. Berikutnya, kita tunggu lagi loading gambarnya. Nah, kalau sudah lihat, setelah itu ya ditutupin tanah tipis supaya sopan. Ya, jadi gunanya supaya sopan dan juga kalau memang ada tanah, dia akan nyusut lebih cepat. Akan nyusut lebih cepat karena di dalam tanah sendiri kan ada lagi mikrobanya. Jadi akan lebih banyak serdadunya. Nah, Bapak Ibu bisa bikin dengan cara tadi kan kita punya apa tuh namanya? Punya tanah misalnya di perumahan, kita gali sedikit, galian tanah ini nanti kita taruh di pinggirnya. Ketika kita masukin sampah, kita masukin kohe, kita masukin cacahan gedebok pisang, nanti dari galian tanah tadi tipis-tipis disebarin ke atasnya lagi, ditutup supaya sopan, supaya perumahannya nggak kelihatan seperti, loh kok ini sampah-sampah malah ditanamin sayur gitu, nanti pada bingung ya. Bukan sulap, bukan sihir. Nah, ini hasilnya. Ini hasil dari perumahan tadi ya. Jadi ini hasilnya, perumahan itu menghasilkan sayur yang bisa dinikmati oleh semua orang di satu perumahan. Itu di ban-ban juga diisi sama sampah-sampah tadi. Dengan cara yang sama. Jadi menanam nggak perlu pusing cari-cari tanah subur, nggak perlu bingung, oh tanah saya tanah liat, di Batam tanahnya tanah merah, di sini tanahnya tanah pecah gitu misalnya. Tidak perlu pusing. Jadi dengan sistem ini, satu, masalah sampah teratasi, dua, masalah tanah juga teratasi. Dan tiga, hasilnya bisa dinikmati. Jadi masalah pangan juga teratasi. Oke? Nah, ini hasilnya. Ini hasil-hasil dari berkebun di perumahan. Jadi perumahan itu, yang kalau mau beli sayur, nggak usah jauh-jauh ya, nanam sendiri, dan itu organik. Dijamin organik. Hasilnya seperti ini, sangat memuaskan. Caisim, kangkung, selada, sudah nggak pusing. Di perumahan sendiri tinggal nyabut, tinggal minta, tinggal ambil. Karena nyumbang sampah dapat sayur. Seperti itu ya, zero waste. Udah kelihatan ya? Nah, hasil lainnya di tempat lain yang nangka itu ada di Aceh, ini juga di Batam menanam microgreen ya. Microgreen juga akan tumbuh dengan subur dan mudah. Lebih mudah dari teknik-teknik microgreen yang susah-susah itu. Kalau mau microgreen ya kita potong aja sampah kita kecil-kecil, cacah kecil-kecil pakai sistem yang tadi, sudah jadi media tanamnya microgreen. Ini tanaman-tanaman hias juga hasilnya memuaskan hanya dengan modal sampah di rumah. Cabai sebesar telunjuk dan juga buah nangka yang berbuah kayak anggur. Itu
Itu ada foto saya juga di situ ya, membuktikan itu bukan hasil editan. Kita tunggu gambarnya loading dulu sebentar ya. Nah, sudah lihat ya cabai yang sepanjang telunjuk, cabai rawit loh itu, sama buah nangka yang tumbuhnya sampai ke bawah-bawah. Di atas pohon, pohonnya udah nggak sanggup soalnya. Jadi dia tumbuhnya ke bawah dan seperti anggur. Berikutnya. Oke, berikutnya, gambar berikutnya itu ada serai wangi dan juga buah timun. Jadi mau kita bertani untuk komersial, mau kita bertani hanya sekedar hobi, biar di rumahnya sejuk, asri, mau kita bertani supaya kita juga bisa menanam makanan kita sendiri di rumah, itu semuanya bisa. Semuanya bisa. Ini juga hasil pepaya. Jadi pepayanya dikasih pupukan seperti itu, ya hasilnya seperti ini. Ya. Ini dua pohon yang berbeda ya pepayanya. Gambar pepaya ini adalah gambar dua pohon yang berbeda. Dan dua-dua pohon ini menghasilkan buah yang seperti ini. Seperti nangka tadi. Pak Huda ada mengangkat tangan ya Pak. Kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu kalau ada pertanyaan boleh ketik di kolom chat ya. Diketik di kolom chat, nanti biar kita bahas juga di sesi tanya jawab. Ini juga cabai ini gambar cabai ini ditanam sendiri di perkarangan rumah, bukan di kebun, dan panjangnya hampir 30 cm. Ini baru hanya disiramin sama ampasnya Jus Pro. Jadi dia bikin Jus Pro, yang tadi itu ya, yang nomor 1 untuk minum, ampasnya itu bisa di blender diberikan pupuk ke tanaman. Ini baru pakai ampasnya Jus Pro. Cabainya sudah mau 30 cm. Sebelahnya itu ada daun kangkung. Daun kangkung lebih besar dari tangan ya. Daun kangkung yang lebih besar dari tangan. Jadi hasilnya itu dari pengolahan sampah kita sendiri di rumah, hasilnya kembali lagi ke kita. Hasilnya itu ya adalah makanan untuk kita. Kembali lagi, ini yang kita inginkan terjadi. Artinya apa? Sistem yang berkesinambungan, sistem yang sustain. Kalau kita bicara tentang sustainability, kita bicara tentang sistem yang berkelanjutan, kita bicara tentang ekosistem yang baik, maka inilah yang terjadi seharusnya. Ketika kita makan jadi sampah, sampah jadi makanan kita lagi. Ini baru namanya sustainability. Kita lihat video berikut. Saya akan stop share screen. Saya akan buka langsung di YouTube supaya ada subtitlenya. Bentar ya. Kalau ada pertanyaan, boleh diketik di kolom chat. Biar nanti bisa kita jawab. Oke, sudah lihat semuanya? Share screen saya? Sudah ya? Oke. Saya mulai ya. Di bawahnya sudah ada subtitle bahasa Indonesia. Silakan disimak. About 2 billion more people may live on planet Earth than world grow tons of food, mainly plants like corn, soybeans, and rice. But with our planet's limited land and water resources, farmers may not be able to meet our needs. Scientists are researching ways to grow more food without using more land or more water, or more chemicals that could harm the environment. Important new research focuses on the soil in which plants grow. Soil is full of microscopic life, fungi, protozoa, nematodes, and bacteria. Some of these organisms can be dangerous to plants, and some, such as mycorrhizal fungi or Pseudomonas bacteria, can be beneficial. Up to 1 billion bacteria can be found living in just 1 teaspoon of soil, but all bacteria are not the same. Scientists are learning that different bacterial species can play different roles in the successes or failure of a farmer's crop. A plant is rooted in the soil. It cannot hunt for food elsewhere or move out of harm's way. What a plant can do is release hormones and other chemical signals.
Baik, mungkin kalau 3 menit atau 5 menit lagi kita tiba-tiba out semua, maka join lagi ya. Join lagi, otomatis saya lanjut lagi videonya nanti. Certain kinds of soil bacteria sense these signals and travel to the plant's root. Once there, they may live on the root surface, or they may enter and live inside the root. Some of these bacteria feed the plant by collecting and digesting mineral nutrients from the soil. Other bacteria defend the plant from disease-causing organisms and viruses. Bacteria have even been found to protect the plant from drought by coating the root with a sticky goo called biofilm. Scientists are studying how these bacteria can be used strategically to produce healthier crops. For example, rice plants in one field are infected by a fungus common to the region, while a nearby field has a strong, healthy crop of rice. Scientists may be able to identify the bacteria that make rice plants resistant to the fungus, and then develop a method for adding these beneficial bacteria to fields where the soil lacks them. Hopefully, advances like this will help us use our planet's limited resources to produce enough food to meet our increasing needs in the coming years. Baik. Jadi itu yang terjadi. Kenapa kita butuh Promik? Karena Promik, Jus Pro sudah terbukti memang mengandung konsorsium mikroba yang baik buat tubuh. Fungsinya sama dengan tanaman. Fungsinya itu ya untuk membantu mencerna tanaman, meningkatkan imunitas tubuh. Nah, makanya kenapa di awal kelas ini saya bilang, kalau kelas ini diikuti sama orang yang sudah pernah buat Jus Pro atau minum Jus Pro akan lebih nyambung. Karena dia kalau sudah minum, dia sendiri akan terasa apa yang terjadi sama tubuhnya ketika setelah minum Jus Pro. Itu juga akan langsung terjadi kepada tanaman. Masalahnya yang terjadi dulu adalah ketika kita membuat kompos yang lama, kita taruh di pohon atau tanaman kita juga memerlukan waktu yang lama untuk bisa mencerna nutrisi tersebut yang kita berikan. Intinya adalah kecepatan. Kalau kita bisa memberikan nutrisi makanan kepada tumbuhan kita atau tanaman kita lalu bisa dicerna langsung dengan baik, maka tanaman itu kita sudah tidak akan mengenal musim buah. Nggak ada namanya musim durian, musim jambu, musim mangga. Kenapa? Karena setiap tahun semua buah itu musim. Semua buah itu akan berbuah. Menyerap nutrisi dengan sangat cepat. Seperti tadi pepaya, nangka itu nggak tunggu musim. Itu berbuah terus kayak gitu. Ya. Oke, berikutnya. Lalu, biasa banyak yang tanya sama saya nih kalau main kompos. Bu, kalau saya bikin kompos di rumah nanti ada belatungnya nggak? Ada uletnya nggak? Ada cacingnya nggak? Ada semutnya nggak? Kita lihat video untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu tersebut. Di sebelah kiri, itu adalah kompos yang tidak ada cacing, semut, belatung, ulet. Di sebelah kanan itu ada. Bapak Ibu bisa lihat bedanya. Yang sebelah kanan terurai terus, tapi yang sebelah kiri tidak. Mandek istilahnya ya. Yang sebelah kanan sudah mau hilang bentuk daunnya. Dan yang melakukan itu semua yang putih-putih kayak kutu, yang gendut-gendut kayak belatung, uget-uget kayak cacing, itulah pelakunya, pelaku composting kita. Kita bisa lihat hasilnya, satu nggak terjadi apa-apa, satu terurai. Oke, mungkin sampai di sini gambarnya ya. Oke. Jadi kembali lagi pertanyaannya, kalau composting biasa, composting metode lama, kita harus menunggu panas tertentu sampai kompos itu matang istilahnya ya. Oh, komposnya udah matang nih. Nah, sebenarnya ketika panas atau gas metan yang dirilis kompos itu keluar, mikroorganisme ini, cacing, belatung, ulat, inilah yang baru bisa makan. Tetapi dengan Promik tidak menghasilkan gas metan. Panas itu tidak terjadi. Kompos itu sudah langsung matang. Kompos itu langsung bisa dipakai dan dicerna oleh semut, belatung, cacing, ulat, kutu, apapun itu sudah langsung mereka cerna dan hancurkan.
Sehingga kalau kita kompos pakai sampah, sampah itu bisa menyusut 20% sampai 50% hanya dalam waktu hitungan hari, 1-2 hari. Ya. Karena sudah bisa dicerna dan dimakan sama mereka. Nah, catatan ini penting. Catatan ini penting karena apa? Karena ketika Bapak Ibu punya proses sistem pengomposan sampah dengan biogas, maka hal ini tidak akan terjadi. Tidak akan ada biogas. Jadi mahal-mahal instalasi biogas, begitu Bapak Ibu minum promik atau mengolah sampahnya pakai promik, maka biogas itu nggak terjadi. Jadi harus hati-hati ya. Olah sampah ini tidak akan menghasilkan gas metan dan itu sangat baik, tidak menyebabkan efek gas rumah kaca. Seperti yang tadi saya bilang, karena kita menggunakannya sampah, menciptakan unsur hara, menciptakan tanah kita sendiri, jadi mau nanam di atas beton aja pun bisa. Ini yang kita lakukan di Tubaba Lampung. Bawahnya itu memang lahan tanah, tapi untuk menunjukkannya sengaja dibangun beton di atasnya, nanam pohonnya di sana. Nanam pohon di atas beton. Jadi tidak ada alasan kita, oh tanah saya di daerah saya kering, tanah saya tanah liat, tanah saya tanah pasir. Itu sudah tidak ada alasan. Oke? Kembali lagi kalau misalnya nanti kita tiba-tiba keluar dari Zoom otomatis, Bapak Ibu boleh join lagi ya, masuk lagi. Nah, ini caranya. Ini caranya sangat mudah. Tinggal difermentasi 3 hari, cairannya diencerkan 1:50 buat adukan sampah. Simpelnya seperti itu. Hanya dalam hitungan detik mungkin ya, sampah yang diaduk-aduk ini sudah bisa kita pakai sebagai media tanam. Nah, ini untuk kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus misalnya, oh saya punya lahan tani yang sangat besar. Saya punya Saya punya pohon yang besar-besar seperti pohon mangga, pohon jambu, pohon duren. Nah, kebutuhannya seperti ini. Sampah dan kohe itu 1:1. Kalau kita lihat yang tadi kan kohenya 40-50%.